Untuk para teman-teman petani cabai dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, tetap semangat teman-teman. Walaupun keadaan harga cabai ya, harga jual cabai sekarang terjun bebas, tapi tetap semangat kawan-kawan semua. Karena kita tahu hasil memang adalah anugerah, tapi keringat kita juga dihitung ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Nainggolan Farm. Jadi selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Apa kabar kalian para pecinta tanaman? Salam satu hobi. Semoga kalian dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Maaf ya teman-teman ya, suaranya agak terganggu ya. Jadi teman-teman, saya akan membahas di video ini pemanfaatan jerami padi atau limbah jerami padi ya untuk tanaman cabai. Jadi ini kondisi sementara tanaman cabai saya ya. Banyak rumput. Aduh, pusing saya. Apalagi sekarang sudah mulai musim penghujan ya. Jadi dibersihkan, tumbuh lagi. Seminggu dibersihkan, tumbuh lagi. Nah, jadi ya beginilah sementara kondisinya. Jadi di sini saya akan membahas pemanfaatan limbah jerami padi ya untuk tanaman cabai kita. Jadi inilah sementara kondisinya, dan nanti akan seperti nanti akan seperti ini ya. Jadi di sini saya akan membahas fungsi dari jerami padi. Otomatis kan perbedaannya seperti ini nih. Nah, ya enggak, kurang lebih ya mematikan gulma yang ada tuh, itu satu ya. Terus apalagi manfaatnya, simak video selanjutnya ya teman-teman, jangan di skip. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam satu hobi, pecinta tanaman, mantap. Ketika musim panen padi tiba, banyak kita jumpai begitu banyak jerami yang dihasilkan. Selain digunakan sebagai pakan ternak dan lain-lain, limbah jerami juga bisa kita manfaatkan sebagai mulsa jerami untuk menutupi permukaan bedengan pada tanaman cabai, sebagai pengganti mulsa plastik. Dengan memanfaatkan jerami sebagai mulsa pengganti mulsa plastik, tentu jadi lebih hemat biaya. Penggunaan jerami sebagai mulsa juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan mulsa plastik. Bahan organik diperlukan untuk mempertahankan kesuburan tanah dengan menjaga dan meningkatkan fungsi mikroorganisme di dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah dan juga meningkatkan efektivitas pemupukan. Umumnya petani cabai dalam budidayanya menggunakan mulsa plastik polietilen. Namun demikian menimbulkan beberapa masalah, yaitu polusi terhadap lingkungan, mengingat mulsa polietilen tidak biodegradable. Input bagi usaha tani menjadi lebih tinggi dengan semakin mahalnya mulsa plastik. Menyulitkan pemupukan setelah mulsa terpasang pada bedengan tanaman, dan aplikasi mulsa polietilen hanya ekonomis untuk tanaman yang nilai jualnya tinggi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka mulsa organik perlu dijadikan salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil cabai melalui modifikasi lingkungan mikro.
Modifikasi iklim mikro di sekitar tanaman cabai merupakan suatu usaha agar tanaman yang dibudidayakan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penutup tanah bahan organik seperti jerami padi dapat memantulkan bagian besar dari radiasi matahari, menghambat kehilangan panas karena radiasi, meningkatkan penyusupan air dan mengurangi penguapan air dari permukaan tanah. Adapun manfaat dan kandungan dari mulsa organik jerami padi adalah sebagai berikut. Jerami dapat menghambat tumbuhnya gulma dan tanaman pengganggu sejenis, melindungi agregat-agregat tanah dari daya rusak butiran hujan, mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan, memelihara temperatur, kelembaban, dan kandungan bahan organik pada tanah. Jerami lama-kelamaan akan lapuk dan terurai menjadi pupuk organik, dan kandungan hara pada jerami padi juga sangat bagus untuk tanaman. Meningkatkan penyerapan air oleh tanah, murah dan hemat biaya, tanaman jadi lebih subur. Adapun unsur kandungan jerami antara lain unsur hara Si 4-7%. Jerami juga mengandung N 0,5 sampai 0,8% yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Usaha tani cabai dengan memanfaatkan mulsa jerami selain mengurangi polusi dari limbah mulsa plastik, juga dapat menekan biaya input sarana produksi pertanian hingga 15%. Mengingat harga mulsa polietilen 1 roll dengan panjang 600 meter dan lebar 120 cm mencapai kurang lebih 620.000. Harga belum update di tahun 2020. Sedangkan bahan mulsa jerami setelah musim panen padi cukup banyak tersedia dan belum dimanfaatkan oleh petani. Zona perakaran tanaman yang diberi mulsa dicukupi oksigen dan mempunyai aerasi yang baik sehingga aktivitas mikroba tanah meningkat. Gas CO2 yang dihasilkan oleh akar atau aktivitas mikroba tanah dalam merombak bahan organik menciptakan chimney effect bagi tanaman dan dimanfaatkan optimal dalam proses fotosintesis. Oke teman-teman, jadi begitulah fungsi dari limbah jerami padi ya. Kita udah lihat fungsinya, ini sudah saya aplikasikan, mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Untuk jerami padi untuk menjadi kompos itu ada caranya juga. Jadi kalau teman-teman berminat untuk membuat kompos dari jerami padi, bisa lihat di atas sini ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya di Nainggolan Farm. Terima kasih teman-teman. Salam sukses.